Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahdliyin dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di dalam bulan Ramadan. Tentu ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Dengan kehadiran kita di bulan Ramadan menunjukkan ini suatu rahmat, nikmat yang tentu merupakan menjadi sebuah yang dahsyat. Maka dari itu mari kita gunakan semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan, menambah beberapa amaliyah. Di antaranya amaliyah yang terpenting akhlakul karimah. Akhlakul karimah di sini tentu bukan sekedar cuplikan-cuplikan, akan tetapi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah diutus di muka bumi ini semata-mata hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Sebagaimana hadis beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus di muka bumi ini liutammima, hanya karena untuk menyempurnakan akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Diutammima di sini menerangkan atau menjelaskan inti daripada diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan beliau sebagai utusan yang terakhir. Contoh akhlakul karimah di bulan Ramadan ini banyak sekali yang kita lihat. Di antaranya akhlak yang pertama, bagaimana menyikapi bulan Ramadan, tentu harus saling menghargai. Baik itu sesama muslim ataupun non-muslim. Pada dasarnya akhlakul karimah ini adalah education, artinya pembelajaran untuk diri kita. Bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan lainnya. Sahabat Nahdliyin dimanapun berada, maka dari itu dengan adanya akhlak, tentu itu adalah merupakan pembuktian manusia yang berkualitas. Dengan adanya akhlakul karimah, manusia itu akan terstempel dengan adanya manusia yang berbobot. Karena dengan adanya akhlak, manusia itu akan bisa membawa dirinya dimanapun berada. Akhlak yang kedua, contoh tadarus, sholat tarawih, witir, dan yang lainnya. Di situ banyak akhlak-akhlak yang diajarkan. Di dalam sholat tarawih, di situ juga dijelaskan bahwasanya sholat tarawih ada imam dan juga ada makmum. Sehebat apapun makmum, tentu tidak akan bisa mengalahkan imam. Dan imam tentu hanya ada satu dalam majelis tersebut. Maka dari itu adalah pembuktian bahwasanya akhlak yang perlu kita kedepankan. Dan tidak lupa juga terkait masalah tadarus. Tadarus untuk mengenal diri bahwasanya Allah itu akan selalu hadir dimanapun kita berada. Tadarus tentu di situ banyak cuplikan, banyak edukasi, banyak perintah, banyak larangan. Di situ juga dijelaskan secara mendetail bahwasanya akhlak benar-benar yang harus dikedepankan. Di dalam tadarus kita diajarkan bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan tartilan.
dengan berhati-hati, dengan memakai ilmu tajwid. Dengan adanya ilmu tajwid, maka di situ kita adalah tergolong orang yang berakhlak. Tidak semata-mata membaca Al-Quran hanya dengan kemampuan yang tidak berdasarkan keilmuan. Ilmu tentu itu terkait dengan ilmu yang mendasar, yakni akhlakul karimah. Sahabat Nahdliyin dimanapun berada, kita dimanapun jangan sampai meninggalkan, mengabaikan, apalagi menyepelekan yang namanya akhlakul karimah. Dengan adanya akhlakul karimah, para ulama kita mengajarkan, memberikan pendidikan, itu selalu mengedepankan yang namanya akhlakul karimah. Para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan samaan wa ta'atannya, dengan takdimnya kepada Hadratus Syekh, kepada Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani selaku gurunya. Beliau Hadratus Syekh dengan kealimannya, tapi di depan gurunya beliau akan selalu menunduk dan selalu mendengar dan selalu menjalankan apa yang didhawuhkan. Itu adalah etika akhlakul karimah. Para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga memberikan tauladan, di antaranya Hadratus Syekh, di antaranya Kiai Wahab Hasbullah. Beliau dengan tegas, beliau dengan lantang untuk membela agama dan negara dengan mengedepankan akhlakul karimah. Dengan Kiai Ridwan Abdullah, beliau dengan keilmuannya, dengan kealimannya memberikan tauladan kepada kita. Beliau dengan menutupi kealimannya hanya dengan membawa suguhan untuk para masyayikh, untuk para ulama, hanya untuk menutupi kealimannya. Itu adalah pembuktian kalau ulama-ulama di Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengedepankan akhlakul karimah. Kiai Ridwan Abdullah, beliau diberi kemampuan untuk membuat logo Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dimuliakan, yang dikenang oleh para Nahdliyin dimanapun berada. Dengan jasa beliaulah kita bisa memberikan semangat. Dengan jasa-jasa beliaulah kita bisa belajar bagaimana caranya beretika kepada siapapun. Dengan beberapa para muassis yang sudah memberikan tauladan, dengan memberikan keilmuan, dengan kealiman yang beliau miliki, tapi akhlakul karimah yang selalu beliau kedepankan. Sahabat Nahdliyin dimanapun berada, mari kita selaku penggerak Jam'iyah Nahdlatul Ulama dimanapun berada, dengan kapasitas yang kita miliki, tapi jangan lupa selalu mengedepankan akhlakul karimah, karena itu sebagai bingkai kita sebagai kader penggerak Nahdlatul Ulama. Kita sebagai penggerak Nahdlatul Ulama tentu tidak akan lari dari siapa yang menjadi penggeraknya, siapa yang menjadi pencetusnya, dan siapa yang menjadikan adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai wadah pendingin untuk semua umat. Sahabat Nahdliyin dimanapun berada, semoga kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan, dapat memberikan introspeksi untuk diri kita, meniru para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, meniru akhlak-akhlak para masyayikh kita. Tentunya ini menjadi harapan kita bersama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.